sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Sadriana, NIM 19104168851. Kelas A1 Pagi Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dengan dosen Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, itu khususnya untuk bab 2. Langsung saja. Bab 2, lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar berbeda dari lingkungan pasar dan dalam beberapa hal. Pasar adalah sebuah institusi di mana pertukaran ekonomi diatur dalam sistem hak milik yang diatur oleh aturan suara bulat. Lingkungan non-pasar termasuk lembaga publik yang dicirikan oleh aturan mayoritas, proses hukum, pemberian hak yang luas, tindakan kolektif, dan publisitas, yaitu tindakan biasanya dilihat oleh publik. Di pasar, mereka yang diberi hak adalah peserta dalam pertukaran ekonomi. Lingkungan pasar dicirikan oleh jumlah pesaing industri, kemudahan masuk dan keluar struktur biaya, sifat dan maju kemajuan teknologi, sifat permintaan dan dimensi persaingan, dan aturan persaingan pasar, termasuk undang-undang anti monopoli dan regulasi. Analisis pasar berfokus pada struktur dan kinerja industri, kemampuan dan kompetensi khusus, dan segmen pasar. Lingkungan bisnis. Beberapa perusahaan dapat berhasil dalam lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar mereka. Mereka juga berhasil dalam lingkungan sosial, politik, dan hukum tempat mereka beroperasi. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak interaksi. Ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Lingkungan bukan pasar terdiri dari pengaturan sosial, politik, dan hukum yang membentuk interaksi di luar, tetapi berkaitan dengan pasar dan kontrak. Lingkungan bukan pasar mencakup interaksi antara perusahaan dan individu, kelompok kepentingan, entitas pemerintah, dan publik yang ditengahi bukan oleh pasar tetapi oleh lembaga publik dan swasta. Sistem strategi non-pasar. Sebuah proses untuk menangani masalah non-pasar yang dicontohkan oleh kasus Levi-Strauss adalah bagian dari serangkaian pendekatan yang lebih luas yang membentuk sistem strategi bukan pasar. Sistem tersebut terdiri dari pendekatan dan tindakan perusahaan dalam berinteraksi dengan lingkungan bukan pasarnya. Persaingan dan perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Strategi pasar biasanya mengambil lingkungan bukan pasar seperti yang diberikan dan fokus pada posisi kompetitif perusahaan di industri, ancaman dari pengganti dan calon pendatang, dan daya tawar pemasok dan pelanggan. Ketika strategi terintegrasi. Strategi pasar yang efektif diperlukan untuk kinerja yang sukses. Strategi bukan pasar yang efektif jarang cukup, tetapi bagi sebagian besar perusahaan, strategi ini diperlukan untuk sukses. Strategi pasar melayani tujuan kinerja unggul dengan mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang pasar. Strategi terintegrasi. Strategi bisnis memiliki komponen pasar dan bukan pasar. Strategi pasar adalah pola tindakan terpadu yang diambil di lingkungan pasar untuk menciptakan nilai dengan meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Strategi pasar dan bukan pasar fokus pada mengejar peluang dan keuntungan dalam menghadapi persaingan pasar dan bukan pasar dengan tujuan untuk mencapai kinerja yang unggul. Strategi dalam lingkungan bukan pasar. Pentingnya strategi bukan pasar. Pentingnya strategi non-pasar terkait dengan kontrol peluang perusahaan. Peluang dapat dikontrol oleh pemerintah di suatu ekstrim di pasar. Di ekstrim lainnya, strategi bukan pasar lebih penting jika banyak peluang yang dikendalikan oleh pemerintah.
dan kurang penting, tetapi seringkali masih penting ketika peluang dikendalikan oleh pasar. Sistem strategi bukan pasar. Bagi para manajer, tantangan untuk memahami kekuatan bukan pasar, pemerintah, kelompok kepentingan aktivis, dan publik seringkali lebih sulit daripada memahami lingkungan pasar. Penulis mengembangkan sistem strategi prinsip, kerangka kerja, dan rencana aksi untuk menangani masalah, lembaga, kepentingan, dan informasi yang menjadi ciri lingkungan bukan pasar. Pendekatan untuk mengintegrasikan strategi pasar dan bukan pasar. Salah satu pendekatan untuk mengembangkan strategi terintegrasi adalah dengan memasukkan formulasi strategi bukan pasar ke dalam proses pengembangan strategi pasar. Misalnya, peraturan yang berkaitan dengan siapa yang dapat menyediakan layanan, seperti dalam telekomunikasi, dapat dimasukkan ke dalam analisis persaingan di antara perusahaan yang sedang menjabat dan calon pendatang baru. Kekurangan dari pendekatan ini adalah bahwa institusi tempat kebijakan pengaturan dibuat sangat berbeda dari pasar, sehingga sifat analisisnya berbeda. Strategi pasar dan bukan pasar juga dapat dipandang sebagai hal yang terpisah, sama seperti analisis pasar yang berfokus pada kekuatan kompetitif. Analisis bukan pasar dapat berfokus pada penilaian ancaman seperti yang muncul dari pemerintah, kelompok kepentingan, dan tekanan aktivis, dan juga berfokus pada membuka peluang pasar. Cara paling efektif untuk mengintegrasikan strategi pasar dan bukan pasar adalah memasukkan keduanya ke dalam proses strategi bisnis. Artinya, strategi pasar dan bukan pasar harus dipilih bersama-sama dalam menghadapi kekuatan di pasar dan lingkungan bukan pasar. Peranan manajemen. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi, strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer. Manajer diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar perusahaan mereka pada lingkungan bukan pasar dan dampak perkembangan di lingkungan bukan pasar terhadap peluang dan kinerja pasar. Manajemen dengan demikian bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi pasar dan bukan pasar. Manajer berada dalam posisi terbaik untuk menilai dampak-dampak tersebut dan merumuskan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Manajer juga berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi bukan pasar. Mereka dapat membahas masalah publik, berkomunikasi dengan media, bersaksi dalam proses pengaturan dan kongres, melobi pemerintah, berpartisipasi dalam koalisi dan asosiasi, bertemu dengan aktivis, bernegosiasi dengan kelompok-kelompok kepentingan, bermitra dengan LSM, dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan. Lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Lingkungan bisnis dan pasar non-pasar saling terkait. Aktivitas perusahaan di lingkungan pasarnya dapat menghasilkan masalah dan perusahaan non-pasar di lingkungan non-pasarnya. Perubahan itu dapat mengambil bentuk tindakan pemerintah seperti undang-undang, peraturan, gugatan anti monopoli, dan kebijakan perdagangan internasional. Masalah dan tindakan bukan pasar juga membentuk lingkungan pasar. Standar penghematan bahan bakar yang lebih tinggi mempengaruhi hampir semua aspek desain dan manufaktur mobil, serta keunggulan kompetitif produsen mobil. Lingkungan pasar juga dibentuk oleh aksi-aksi yang menarik dan kelompok-kelompok aktivis dan dukungan publik untuk tujuan mereka. Langkah pertama dalam menetapkan setiap strategi dalam membuat aturan permainan dengan cara terhormat dan adil, dan memberi setiap orang kesempatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tersebut. Analisis lingkungan bukan pasar, yaitu dengan 4I. Lingkungan bukan pasar perusahaan dikarakteristikkan oleh 4I, yaitu
isu atau persoalan pokok, interest atau kepentingan, institution atau institusi, dan informations atau informasi. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Interest atau kepentingan mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Institusi didefinisikan oleh Douglas North, yaitu pada tahun 1990 sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengaturan. Informasi berkaitan dengan resiko yang terkait dengan produk individu dan dengan teknologi itu sendiri. Tugas manajemen. Tugas manajemen adalah merumuskan dan menerapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahwa kepentingan lain juga memiliki dan menerapkan strategi yang mereka buat. Strategi-strategi ini saling bersaing dalam konteks institusi dan oleh karena itu, informasi memainkan peran yang sangat penting, memerlukan strategi khusus dan menangani masalah tersebut. Dan hal ini juga memerlukan analisis dari pihak-pihak yang berkepentingan, lembaga dan informasi terkait. Hasil dari analisis oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan lembaga serta informasi yang diperboleh dapat memberikan dasar dalam merumuskan strategi. Lingkungan bukan pasar industri mobil atau otomotif. Bagian ini mengidentifikasikan isu tertentu yang dihadapi industri otomotif dan kemudian mengidentifikasi interest, institutions, dan information yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi industri otomotif. Isu peraturan penghematan bahan bakar pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Amerika Serikat. Departemen Transportasi dan Badan Perlindungan Lingkungan mengeluarkan peraturan baru mengenai penghematan bahan bakar dan emisi (GRK) untuk model tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan standar yang ditetapkan berdasarkan jejak fisik suatu kendaraan. Jadi, standar hemat bahan bakar untuk mobil berukuran kecil lebih tinggi dibandingkan dengan mobil besar. Peraturan hemat bahan bakar 2017 sampai 2025 di Amerika Serikat. Dengan standar hemat bahan bakar yang ditetapkan hingga pada tahun 2016, Departemen Transportasi DOT dan Perlindungan Lingkungan atau EPA mengusulkan standar hemat bahan bakar tahun 2025 dalam kisaran 47 hingga 62 mpg atau Sierra Club dan LSM dan mendukung kampanye yang dilakukan oleh Freedom from Oil yang berupaya mengurangi emisi karbon. Peraturan hemat bahan bakar di Cina. Pada tahun 2003, Dewan Negara Cina menggunakan sistem pembobotan dalam menetapkan standar hemat bahan bakar untuk mobil, van, dan SUV pada tahun 2009. Penghematan bahan bakar rata-rata Tiongkok adalah 35,8 mpg dan menetapkan standar penghematan bahan bakar sebesar 42,2 mpg untuk 2015. Regulasi hemat bahan bakar Uni Eropa. Sebagai bagian dari kewajiban memenuhi perjanjian Kyoto, Uni Eropa atau UE telah mengadopsi standar hemat bahan bakar secara sukarela, yaitu 140 gram karbon dioksida per kilometer. Tetapi ternyata industri gagal memenuhi standar tersebut. Pajak bensin. Pajak bensin federal Amerika Serikat adalah 0,185 US dollar per galon dan CEO General Motors dan Exxon meminta 1 US dollar pajak galon dan mengatakan penetapan pajak bensin tersebut akan lebih baik bagi lingkungan daripada menetapkan standar hemat bahan bakar yang diusulkan dan
dibahas untuk periode 2017 sampai 2025. Standar Keselamatan Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau NHTSA mengusulkan standar keselamatan yang akan secara efektif mengharuskan semua mobil, truk ringan, dan bus memiliki kamera pandangan ke belakang pada tahun 2012. Keselamatan lalu lintas. Kematian akibat lalu lintas merosot pada tahun 2009 menjadi 33.963, turun 22% dari level tahun 2005. Penjelasannya adalah bahwa penurunan kematian akibat lalu lintas tersebut dikarenakan oleh terjadi resesi yang parah dan kampanye menentang pengemudi dalam keadaan mabuk yang dipimpin oleh kaum ibu terhadap pengemudi dalam keadaan mabuk dan LSM lain. Distracted driving atau sebuah aktivitas atau kegiatan yang dapat mengalihkan dan mengganggu perhatian penyetir saat sedang menyetir. Pengaturan keselamatan. Beberapa orang terlibat dalam kecelakaan karena adanya akselerasi yang tidak diinginkan tersebut mengklaim bahwa akselerator yang dikendalikan secara elektronik adalah suatu kesalahan. Toyota menyelidiki dan menyimpulkan bahwa sistem akselerator tidak salah, tetapi klaim terus tetap berlanjut. Tanggung jawab produk. Toyota dikenai berbagai tuntutan hukum yang diajukan oleh pengacara pengadilan atas nama orang yang mengklaim telah terluka oleh akselerasi yang tidak disengaja tersebut. Perjanjian waralaba. Dalam gugatan class action, pengadilan wilayah Ohio memerintahkan Ford untuk membayar $2 miliar kepada 3.000 dealer truk yang mengklaim bahwa perusahaan telah melanggar perjanjian waralaba dengan mereka. Perdagangan internasional. Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR mendesak Kongres untuk meratifikasi perjanjian Korea terhadap Amerika Serikat. Perjanjian perdagangan bebas atau KORUS yang mendapat dukungan dari America Automotive Policy Council dan mewakili Chrysler, Ford, dan GM pada tahun 2010. Korea mengekspor 515.646 mobil ke Amerika Serikat dan Amerika Serikat mengekspor 16.659 ke Korea. Tarif dari Cina. Uni Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat mengajukan keluhan resmi kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengenai tarif rata-rata 15% yang ditetapkan Cina untuk suku cadang kendaraan bermotor tersebut. Sengketa perdagangan. Pada Februari 2011, Presiden Argentina Cristina Kirchner menarik lisensi impor otomatis pada sejumlah produk dari Brazil. Bantuan bencana. Jepang menyetujui bantuan keuangan untuk produsen suku cadang mobilnya karena beberapa di antara produsen suku cadang telah dilanda gempa bumi dan tsunami pada tanggal 19 Maret 2011. Emisi. California telah diberi wewenang menetapkan standar emisi mobil yang lebih ketat daripada standar emisi mobil yang ditetapkan oleh pemerintah federal, dan pada tahun 2011 Dewan Sumber Daya Udara California berencana untuk mengamanatkan bahwa 5,5% dari penjualan mobil baru di negara bagian pada tahun 2018 harus memiliki nol emisi yang secara efektif mensyaratkan mobil harus bersifat elektrik. Siklus hidup masalah bukan pasar. Siklus hidup masalah bukan pasar menghubungkan tahap perkembangan masalah dengan dampaknya pada perusahaan. Ini bukan teori karena siklus hidup masalah bukan pasar tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana atau mengapa suatu masalah berkembang atau dasar untuk memprediksi kemungkinan terjadinya perkembangannya.
Secara khusus, siklus hidup masalah bukan pasar tidak mengidentifikasi faktor penyebab timbulnya masalah dan kemajuan dari suatu masalah. Namun demikian, konsep siklus hidup berguna untuk mengidentifikasi pola, dan konsep siklus hidup ini juga berfungsi sebagai pengingat mengenai asal-usul terjadinya masalah, penggunaan serangkaian tahapan dalam menyelesaikan masalah, dan mengidentifikasi dampak yang signifikan dari masalah tersebut. Pembentukan kelompok kepentingan, legislasi dan administrasi, dan penegakan pola ini berfungsi sebagai pengingat bahwa masalah berkembang, bahkan masalah yang tampaknya kecil dapat memiliki efek yang substansial dan dampaknya meningkat saat masalah bergerak melalui tahapan siklus hidupnya. Namun, tidak semua masalah bukan pasar melewati kelima tahap tersebut, dan beberapa, seperti deregulasi, menghasilkan lebih sedikit daripada lebih banyak pembatasan. Kemajuan suatu masalah dibentuk oleh tindakan perusahaan dan kepentingan lain, dan oleh karakteristik lembaga tempat masalah tersebut ditangani. Sekian presentasi saya, sedikit atau lebihnya saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.